Itu dia, jadi bener banget ya gimana kita harus bijaklah menonton apa yang kita tonton. Jangan sampai tontonan itu salah, bukan untuk kita, mungkin kita udah dewasa, tapi gimana untuk anak-anak kita, gimana untuk orang-orang yang, belum semestinya, itu penting banget. Jadi sekali lagi bijaklah untuk menonton. Aku langsung mau ngobrol lagi nih sama Mas Romi. Mas Romi masih standby kan? Insya Allah masih. Insya Allah. Nah, tadi itu kan kita baru ngobrolin yang pertama tentang copyright sendiri. Jadi yang motong itu nggak bisa LSF lagi nih gitu. Nah, apa lagi Mas yang membedakan? Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan perkembangan teknologi. Ya. Kalau dulu film disensorkan ke LSF bentuknya seluloid, pita seluloid. Sehingga ketika akan disensor atau akan dipotong, direvisi, itu tinggal gunting, kemudian disambung pakai solatip. Nah, itu zaman dulu. Sekarang sudah sangat maju dengan menggunakan digital. Nah, ketika era digital, tentu LSF tidak bisa turun tangan untuk langsung melakukan pemotongan, revisi, dan segala macam. Nah, LSF itu sekarang memberikan catatan. Timecode sekian sampai sekian ada adegan misalnya, adegan telanjang misalnya. Nah, ini tolong diberikan revisi. Boleh dipotong, boleh di-blur, boleh apa, itu terserah, kita kembalikan ke pemilik film. Nah, ini era digital. Efeknya apa? Ketika ini adalah bentuknya digital, kemudian pemutarannya atau platformnya pun banyak menggunakan platform digital akhirnya. TV, bioskop, bahkan CD, itu sudah ketinggalan zaman sekarang. Semua orang sudah main dan memutar filmnya itu di platform digital. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh masyarakat. Para orang tua mesti lebih sadar, mesti lebih konsen bahwa jangan biarkan anak menonton tanpa pengawasan, tanpa pengetahuan, tanpa informasi bahwa film itu ada klasifikasi usianya. Ada anak yang boleh menonton dalam klasifikasi usia tertentu. Tapi kalau untuk dewasa, sebaiknya diberikan pengertian agar masyarakat dapat memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Oke, jangan sampai salah ya Mas ya, apalagi kalau untuk anak-anak itu penting banget ya, karena kan itu orang tua selaku emang harus benar-benar mengawasi betul-betul atau tidak minimal nemenin lah gitu bimbingan orang tua gitu ya Mas ya. Nah, Betul. Mas, ini aku sedikit tertarik sama visinya Mas Romi, yaitu ingin membuat LSF lebih independen, akuntabel, kredibel, profesional. Nah, itu yang selalu digaungkan gitu selama ini. Ini apa sih Mas maksudnya, Mas? Ya, pertama independen. Artinya LSF ini ketika mengambil keputusan dalam penyensoran itu tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak manapun gitu ya. Artinya LSF ketika melihat satu film untuk disensor itu benar-benar memang pertimbangannya adalah bahwa LSF melakukan ini untuk menjaga masyarakat dari pengaruh film. Yang kedua, akuntabel. Tentu hasil sensor LSF itu dapat dipertanggungjawabkan, dapat diperhitungkan dengan baik. Nah, kredibel itu adalah LSF tidak sembarangan sekarang ketika melakukan penyensoran. Oh, yang ini dipotong, oh yang ini dibiarkan, oh yang apa. Sehingga kredibilitas kita atau LSF itu menjadi taruhannya. Nah, terakhir, dalam konteks profesionalisme, dalam melakukan penyensoran, LSF harus menggunakan standar-standar profesional. Sehingga ketika melihat, menyensor, menilai, mengevaluasi, ini benar-benar berdasarkan standar-standar kualifikasi yang sudah ditetapkan dalam penyensoran. Tidak berdasar, oh karena saya dari satu kelompok tertentu, kemudian melihat satu film itu dengan kacamata yang sangat picik barangkali. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Nah, ini LSF ini ke sana kira-kira visinya sekarang. Oke, jadi dengan kata lain ini membuat lembaga sensor film semakin jauh lebih baik lagi tentunya ya Mas ya.
Nah, ini kita bakalan ngobrol jauh lebih panjang lagi tentunya di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah.